Burung Phoenix api ini tertangkap dalam jaring besi. Ia meneteskan air mata yang menyala dan memohon kepada pria itu agar membebaskannya. Pria itu awalnya berniat membawa Phoenix itu kepada sang raja. Namun saat melihat burung itu sekarat, hatinya tergerak oleh rasa iba. Ia pun membuka jaring besi yang berat itu. Begitu bebas, Phoenix itu bangkit kembali seperti kehidupan baru. Ia menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih kepada pria itu, lalu terbang tinggi ke langit. Sebagai balas budi karena telah diselamatkan, Phoenix itu meninggalkan sehelai bulu api agar bisa dijadikan bukti di hadapan raja. Namun ketika pria itu menunjukkan bulu tersebut kepada raja, bulu itu telah padam dan terlihat seperti bulu ayam biasa. Raja mengira pria itu sedang mengejeknya, lalu memerintahkan agar ia dihukum mati. Tepat ketika Algojo mengangkat pedang untuk menebas, bulu itu tiba-tiba mulai bersinar. Seluruh langit berubah merah menyala. Phoenix merasakan bahwa penyelamatnya sedang dalam bahaya. Ia terbang dari kejauhan untuk menyelamatkannya. Ia mendarat di tempat tertinggi di kota itu, dan nyala apinya yang menerangi seluruh kota. Melihat hal itu, rakyat percaya bahwa pria itu berkata jujur dan mulai menyebutnya sebagai pahlawan. Melihat kejadian itu, raja pun melepaskannya. Tetapi diam-diam menyusun rencana balas dendam. Ia mengirim pria itu untuk membangunkan seorang putri yang tertidur di puncak gunung bersalju. Raja tahu bahwa perjalanan itu sangat berbahaya dan belum pernah ada yang kembali dengan selamat. Namun ia tidak tahu bahwa pria itu punya seekor keledai ajaib yang bisa melakukan apapun. Dengan bantuan keledai itu, dia segera sampai di puncak gunung. Di hadapan gerbang es, bulu Phoenix kembali bersinar dan masuk ke dalam pintu yang membeku. Dalam sekejap, es tebal itu mencair menjadi air. Keledai itu tergelincir dan hampir jatuh, namun berhasil tersangkut di ujung batu. Kaki pria itu pun membeku di salju. Ia melepas sepatunya dan dengan hati-hati berjalan masuk ke dalam gua. Di sana ia menemukan sang putri sedang tertidur. Dengan bulu Phoenix, pria itu membangunkannya. Namun saat mengetahui bahwa pria yang ingin menikahinya adalah raja tua, sang putri menolak. Ia mengatakan bahwa ia hanya akan menikah dengan seorang pejuang sejati atau seorang pangeran. Untuk menguji keberanian pria itu, sang putri langsung melompat dari tebing tanpa berpikir. Pria itu pun segera melompat mengejarnya. Tepat pada saat itu, keledai ajaib datang dan menyelamatkan mereka berdua. Tak lama kemudian, pria itu membawa sang putri kembali. Namun ia tetap menolak menikah. Ia berkata bahwa pernikahan hanya akan terjadi jika pria itu bisa membawakan cincin hati laut. Saat sang raja mengetahui bahwa cincin itu dijaga oleh seekor paus, ia kembali memanggil pria itu. Keesokan harinya, pria itu memulai perjalanan dengan menaiki keledainya. Pria itu pun tidak tahu harus pergi kemana mencari cincin itu. Tiba-tiba, seekor burung camar menabraknya dan ia jatuh langsung ke laut. Saat pria itu tenggelam ke kedalaman samudera, ia melihat sebuah rantai besi raksasa sedang mengikat sesuatu. Ternyata rantai itu mengikat seekor paus yang menjaga cincin itu. Namun paus itu tampak menderita dan berbicara kepada pria itu. Paus itu terlalu banyak menelan kapal dan dirantai karenanya. Namun paus itu tidak mengerti bagaimana cara melepaskannya. Tiba-tiba pria itu bersin dan memiliki ide. Pria itu akan membuat paus itu bersin dengan cara masuk ke dalam hidung paus. Kemudian keledai itu menggelitiki hidung paus dengan sayapnya. Paus pun mulai bereaksi dan mengangkat kepalanya ke udara. Akhirnya paus itu pun bersin dan berhasil melepaskan rantai yang selama ini mengikatnya. Paus itu pun akhirnya kembali berenang ke laut lepas. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, paus itu menitipkan sebuah cincin untuk pria itu.